Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka, wansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para pemirsa, sahabat Nako yang great, salam kesadaran Indonesia. Alhamdulillah, di sore hari yang penuh berkah ini, tepat di tanggal 19 Ramadan 1433 Hijriah, tepatnya pada hari Kamis malam Jumat, adalah sebuah saat yang luar biasa, saat yang penuh berkah dan saat yang mengandung makna yang luar biasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita sudah menjalani hampir 19 hari di bulan Ramadan. Artinya bahwa kita sudah masuk ke dalam tahap kedua, yaitu tahap ampunan Allah. Kita berharap pada 10 hari pertama mendapatkan rahmat, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah, karena kita berhasil melalui ibadah Ramadan dengan penuh kekhusyuan dan kekhidmatan, dan tentu berharap dengan rahmat itulah kita bisa meningkatkan kualitas keimanan dan keilmuan kita, sehingga menjadi manusia di atas rata-rata. Dan sebagai lanjutan dari tahapan itu adalah kita masuk ke 10 hari kedua, yaitu 10 hari-hari di mana kita akan mendapatkan ampunan, rahmat, dan kasih sayangnya. Sehingga seluruh keburukan, kesalahan, dan dosa-dosa kita masa lalu, itu Allah ampuni dengan sepenuh-penuhnya. Sehingga bagikan bayi yang baru lahir. Dan insya Allah 1 hari lagi kita akan masuk kepada tahap ketiga, yaitu bulan ganjaran atau bulan pahala, di mana seluruh amal soleh kita, qiyam kita, bacaan Quran kita, dan wirid-wirid kita lainnya selama Ramadan, Allah ganjar dengan pahala yang tidak terhitung banyaknya. Allah mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulanku, dan akulah yang memberikan, yang menentukan pahalanya. Semoga seluruh amal soleh kita, amal ibadah kita, ibadah puasa kita, qiyam kita, dan seluruh amal soleh kita, Allah ganjar dengan pahala yang tidak terhitung, dan hanya Allah lah yang mengetahui. Karena itulah para sahabat Nakoy dan sahabat kesadaran, sangat perlu kita untuk merefleksi diri bahwa Ramadan adalah bulan istimewa. Kalau kita mengutip ayat yang sering disampaikan oleh para mubalik atau para penceramah selama Ramadan, ada ayat yang diambil atau dikutip dari surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah kuwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana aku wajibkan kepada umat sebelummu agar engkau menjadi manusia yang bertakwa. Jadi bulan Ramadan adalah bulan jamuan yang Allah sediakan khusus untuk orang-orang mukmin. Jadi ini tidak sembarang orang. Hanya orang-orang mukmin, itu orang-orang yang telah menyatakan dirinya berbakti, mengabdi, dan semata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Allah menjadikan Ramadan sebagai undangan, jamuan untuk mereka yang beriman. Nah, menurut salah seorang ulama, Muhsin Qiraati, bahwa di sini ada beberapa hal yang bisa kita catat. Pertama, Allah mengundang, dan Allah langsung yang mengundangnya. Yang kedua, undangan itu berlaku selama 30 hari. Jadi selama 1 bulan, di mana 10 hari pertama adalah hidangan rahmat, 10 hari kedua adalah hidangan ampunan, dan 10 hari ketiga adalah hidangan kemenangan atau ganjaran. Sebuah undangan yang luar biasa. Dan kemudian apa fasilitas yang Allah berikan selama bulan Ramadan? Di dalam zaman itu Allah hadirkan di situ Lailatul Qadar, Allah hadirkan itu para malaikat turun dari langit bersama ruh untuk membawa berbagai perintah dan anugerah. Dan kemudian Allah berikan ampunan, Allah berikan pembebasan dari neraka dan sebagainya. Itu fasilitas. Dan kemudian apa hidangan yang bisa kita cicipi? Pertama adalah bacaan ayat-ayat suci Al-Quran.
Jadi selama Ramadan kita disajikan Al-Quran di mana nilai gizinya itu bisa menyehatkan spiritualitas kita. Jadi bukan makanan fisik, tapi makanan ruhani, makanan spiritual yang bisa mengantarkan manusia kepada posisi manusia di atas rata-rata, manusia yang bertakwa. Jadi akhir dari proses puasa adalah takwa. Nah, jadi apa makanan sajian yang Allah sajikan di bulan Ramadan sebagai jamuan kepada kita? Yaitu ayat-ayat Al-Quran. Di mana kalau kita membaca satu ayat Al-Quran, itu dinilai sama dengan menghatam Al-Quran di luar bulan Ramadan. Luar biasa. Juga Allah memberikan berbagai keutamaan. Misalnya, barang siapa memberi buka orang yang berpuasa, walaupun hanya dengan seteguk air atau dengan sebiji kurma, maka itu sudah cukup membebaskan Anda dari api neraka. Luar biasa. Jadi saya kira Ramadan adalah bulan anugerah, bulan jamuan, bulan hidangan, di mana sajian yang diberikan oleh Allah itu luar biasa. Artinya betapa Allah itu maha kasih, maha sayang, sehingga walaupun kita ini milik Allah, seluruh jiwa kita milik Allah, tetapi Allah memberikan fasilitas lain, yaitu Ramadan. Bayangkan, Allah mengundang kita, padahal kita sendiri selama ini sudah diberi amanah, diberi nikmat, diberi anugerah, tetap masih diberikan. Artinya luar biasa. Dan Allah tidak mengharapkan apa-apa dari kita. Kalau kita kutip dalam salah satu ayat, sebagaimana Allah turunkan Rasulullah sebagai nikmat terbesar bagi umat manusia ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat, menjadi penyebar kasih sayang buat seluruh alam semesta. Artinya Allah memberikan nikmatnya baik berupa tuntunan melalui Al-Quran, baik berupa Nabi sebagai toladan, panduan buat kita untuk menjalankan itu adalah sebuah anugerah. Dan kemudian Allah juga tidak puas dengan begitu, memberikan juga anugerah selama bulan Ramadan untuk orang-orang yang beriman. Dan itu tidak ada satupun ingin dibalas. Sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam ayat yang Allah kutip di surat, saya lupa suratnya, la as'alukum alaihi ajran illal mawaddah fil qurba. Rasulullah sampaikan bahwa seluruh perjuangan beliau, seluruh penderitaan beliau, seluruh usaha beliau sampai mengorbankan seluruh harta dan keluarganya hanya semata-mata untuk umatnya. Dan Rasulullah tidak meminta kepada kalian balasan. La as'alukum alaihi ajran. Tidak satu pun meminta balasan. Kecuali mawaddah, mencintai keluarganya. Dan mencintai keluarga Nabi itu pun bukan sebuah permintaan, tapi itu keuntungannya buat kita juga. Artinya dengan cinta kepada Rasulullah, kepada itu, maka kita akan mendapatkan syafaat. Itulah salah satu sifat Allah yang memberikan sesuatu tanpa mengharap sesuatu. Nah, kita sebagai umat manusia, apalagi sebagai orang beriman, tentu diwajibkan, dianjurkan untuk meniru akhlak-akhlak Allah. Takhallaku bi akhlaqillah. Hendaklah kita meniru akhlak-akhlak Allah. Salah satunya adalah sang pemberi tanpa mengharapkan balasan. Nah, berkaitan dengan balasan, dengan pemberian ini, dengan harapan dapat balasan ini, saya teringat dengan wasiat atau pepatah atau pesan dari Sayyidina Ali, pintu kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan ada 5 nasihat, ada 5 wasiat agar kita menjadi manusia di atas rata-rata, manusia yang mampu memberi kepada masyarakat tanpa mengharap balasan. Pertama, kita harus berharap hanya kepada Allah. La yarjuwanna illallah. Kita tidak boleh berharap kecuali kepada Allah. Jadi seluruh amal kita, ibadah kita, ritual kita, pengorbanan kita, perjuangan kita, jangan dikaitkan dengan harapan-harapan kepada selain Allah. Pasti kecewa. Kosnako di dalam buku The Words of Ramadan pada hari 19 disampaikan bahwa kalaupun kita melakukan sesuatu, kalau itu disandarkan kepada pujian, pengharapan, balasan dari manusia atau yang lainnya, walaupun dia orang kaya, orang luar biasa, tapi suatu saat akan kecewa. Kenapa? Karena mereka pasti punya maksud tertentu. Nah, karena itulah untuk menghindarkan berbagai perasaan kecewa sehingga mengganggu amal kita, kata Sayyidina Ali, hendaklah Anda di dalam kehidupan ini, di dalam menghadapi berbagai tantangan ini, di dalam memperjuangkan segala cita-cita, hanya semata untuk mendapatkan ridho Allah. La yarjuwanna illa rabbak. Tidaklah kalian mengharapkan sesuatu kecuali kepada. Itu yang pertama. Itu yang membuat amal kita, ibadah kita, Ramadan kita, qiyamul Ramadan kita, itu betul-betul berkualitas. Kenapa? Karena semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah dan tidak untuk mendapatkan berbagai hal
keuntungan yang bersifat duniawi atau psikis. Yang pertama. Yang kedua, hendaklah kalian jangan takut kecuali kepada dosa. Kenapa tidak kepada Allah takut? Karena Allah itu Maha Rahman, Maha Kasih. Jadi rahmatnya lebih besar daripada adabnya. Karena itulah Allah tidak mungkin mengazab manusia kecuali tadi manusia itu berbuat dosa. Karena itulah kalau orang sudah takut pada dosa, pasti dia takut kepada Allah. Tetapi kalau orang takut pada Allah, belum tentu dia takut pada dosa. Karena itulah Sayyidina Ali, Imam Ali menyampaikan wasiat kedua adalah hendaklah kita tidak takut kecuali kepada dosa. Karena dosa itulah yang mendatangkan berbagai bencana, kesusahan, penderitaan, dan termasuk membuat masa depan kita. Yang kedua, jadi la yahafu illa dzanba. Janganlah kalian takut kecuali kepada dosa kalian. Yang ketiga, jika kalian ditanya sesuatu dan kalian tidak tahu, maka jangan malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Itu. Jadi sekarang terjadi bencana, berbagai konflik, berbagai penyimpangan karena banyak orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang bodoh berbicara tentang berbagai hal termasuk agama. Sekarang banyak orang-orang yang tidak tahu agama bicara tentang agama, tentang hukum, termasuk tentang hukum penistaan pada agama, padahal dia tidak ngerti apa itu agama dan agama. Nah, itu yang ketiga. Jadi untuk menjadi manusia yang berkualitas yang di atas rata-rata, maka jika seandainya Anda ditanya sesuatu yang tidak tahu, jangan malu untuk mengatakan tidak tahu. Yang keempat, Sayyidina Ali mengatakan, jika Anda tidak tahu, jangan malu untuk belajar. Jangan malu untuk belajar. Karena itulah melalui komunitas rumah kesadaran, kita dituntut untuk selalu belajar dan belajar. Jangan malu. Jadi jangan malu untuk belajar kalau kita tidak tahu. Dan itu saya kira Kosnako selalu menyampaikan bahwa orang besar adalah orang yang selalu menyadari akan kekurangannya. Dan kekurangan itu yang mengantar kita kepada kesempurnaan. Contohnya, Nabi Muhammad itu kan luar biasa. Manusia sempurna, manusia yang tidak ada satupun kecuali beliau ketahui sesuai dengan ilmu yang Allah berikan padanya. Tetapi selalu berdoa, Robbi zidni ilman, warzukni fahman. Ya Allah, kaunilah aku ilmu dan pemahaman terhadap ilmu. Bayangkan, selevel Rasulullah, manusia sempurna, kekasih Allah, orang yang memiliki kedudukan yang paling tinggi, tetap memohon untuk diberi ilmu. Artinya bahwa ilmu itu sesuatu yang luar biasa. Dan kita sebagai manusia yang di atas rata-rata tentu ingin meniru perilaku teladan Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah contoh yang baik, termasuk contoh di dalam meningkatkan ilmu pengetahuan. Dan kewajiban untuk ilmu ini adalah sebuah kewajiban yang luar biasa, yang tidak ada batasnya. Utlubul ilma minam mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari boyan hingga liang lahat. Artinya sesuatu yang luar biasa. Karena itulah kau sering menyampaikan bahwa jika Anda ingin meraih keberhasilan dunia, raihlah dengan ilmu. Jika ingin meraih keberhasilan, keselamatan di akhirat, raihlah dengan ilmu. Dan jika Anda ingin meraih kedua-duanya, raihlah dengan ilmu. Inilah ilmu yang Sayyidina Ali wasiatkan untuk menjadikan manusia yang berkualitas, manusia yang bertata, sehingga selama Ramadan ini kita manfaatkan untuk menuntut ilmu, mengkaji ilmu dan memahaminya serta mengamalkannya. Insya Allah tujuan puasa untuk menjadi orang yang bertakwa itu akan tercapai. Dan yang terakhir, alaika bis sobar. Hendaklah kalian bersabar. Tentu di dalam meraih berbagai cita-cita, visi, berbagai target-target, walaupun itu sudah jelas di depan mata, kita sudah mengatur strateginya, sudah berusaha menggali ilmunya, bermusyawarah, menyiapkan seluruh pesertanya, tapi pada akhirnya Allah lah yang menentukan. Dan setiap niat baik pasti ada godaan, ada tantangan, ada hambatan, termasuk di dalam kehidupan. Kita ingin menjadi ayah yang baik, yang soleh, ternyata tidak mudah. Tidak semua, misalnya keluarga, anak, atau istri itu mendukung. Karena itulah kita harus bersabar. Kata Rasulullah, as-sabru minal iman. Sabar adalah setengah dari iman. Jadi karena itulah puasa sebagai latihan untuk bersabar. Insya Allah kita akan meraih keimanan. Dan ketakwaan adalah produk dari proses usaha kita menjaga kesabaran selama Ramadan ini. Kalau kita dengan latihan Ramadan ini bersabar, mengendalikan keinginan untuk makan, untuk minum, untuk bergaul dengan pasangan kita, suami istri di siang hari Ramadan, artinya kita belajar menahan diri, mengendalikan keinginan untuk tidak melakukan itu
pada hari-hari siang Ramadan, padahal itu halal, padahal itu boleh, artinya kita sudah punya kemampuan mengendalikan diri. Kita bisa mengatur keinginan, mengatur kebutuhan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kalau kita berhasil mengendalikan diri kita di dalam menjaga hal-hal yang halal, tentu kita juga akan mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang haram. Kalau kita berhasil mengendalikan diri dari hal-hal yang dibolehkan, tentu kita juga akan terlatih untuk menghindari hal yang tidak dibolehkan. Nah, dengan Ramadan ini kita bisa mengendalikan diri kita, sehingga kita menjadi driver, menjadi pengendali, menjadi pengelola, menjadi manajer, menjadi pemimpin terhadap diri kita. Nah, sabar itu adalah kepala dari seluruh amalan kita. Sebagaimana kepala adalah inti dari badan kita. Jadi kalau kita beramal tanpa kesabaran, seperti tubuh tanpa kepala. Karena itulah dengan Ramadan, dengan berlatih menahan diri, mengendalikan diri, dan berusaha menghindarkan berbagai hal yang membatalkan Ramadan, puasa, maka tentu kita berharapkan sebagai orang-orang muttaqin, orang-orang yang memiliki kualitas manusia di atas rata-rata akan tercapai. Sebagaimana dalam khutbah terakhir Rasulullah ketika menyambut Ramadan, Rasulullah sampaikan bahwa Ramadan adalah bulan di mana nafas-nafas kalian dihitung sebagai ibadah, tidur kalian ibadah, sholat sunnah kalian dihitung pahalanya dengan amalan wajib, bacaan Quran kalian satu ayat di bulan Ramadan dihitung sama dengan menghatam Quran di bulan Ramadan. Jadi kesempatan yang luar biasa. Kesempatan yang luar biasa. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, Rasulullah, amal apa yang paling baik di bulan Ramadan? Wahai Abul Hasan, panggilan Sayyidina Ali, amalan yang paling baik di bulan Ramadan adalah menghindarkan diri Anda dari sesuatu yang mendatangkan kemarahan Allah. Artinya menjauhi maksiat. Nah, karena itulah puasa memiliki dua dimensi. Pertama dimensi imsakan, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan, seperti makan, minum, dan hubungan ini. Tapi juga imsak, berpegang teguh, memegang ajaran nilai-nilai Islam. Contoh, mungkin kita bisa menahan diri dari tidak berbuka selama siang, tidak minum, tidak menggauli istri, tetapi omongan kita menyakiti tetangga, iri, hasud, dengki, acuh. Artinya kita tidak bebas dari memegang teguh ajaran-ajaran lainnya. Dan itu akan mengganggu. Karena itulah puasa yang baik, puasa yang mengatakan diri kepada ketakwaan adalah puasa imsakan, artinya kita menahan diri dari hal yang membatalkan, dan imsak, berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran Islam yang utama, yaitu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Udhulu sa'adah fis sudur. Masukkan rasa bahagia kepada orang lain. Itulah puncak dari amalan. Karena itulah di selama Ramadan dianjurkan untuk membaca doa, Allahumma adhil ala ahlil kuburis surur. Ya Allah, masukkanlah kebahagiaan kepada para penghuni kubur. Kenapa? Karena mereka selama Ramadan menunggu. Nah, kita berusaha untuk memberikan kebaikan, amal soleh kepada orang-orang yang tidak bertemu dengan kita, sehingga kita tidak tergoda terangsang untuk ria. Kenapa? Karena kita memberikan sesuatu pada orang yang tidak kita kenal, yaitu para ahli kubur yang sudah tidak sejauh dengan kita. Nah, itulah puncak dari amal ibadah kita, yaitu memberikan kebahagiaan, memasukkan kebahagiaan kepada hati orang-orang mukmin. Nah, menjadilah orang yang bermanfaat, menjadilah orang yang penuh kasih sayang, menjadi orang yang empati, dan berusaha untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Di antaranya adalah dengan memberikan buka pada mereka yang berpuasa, seperti program Nako Center memberikan buka takjil kepada orang berpuasa. Itu adalah puncak dari penghambaan kita kepada Allah, agar Allah memberikan ampunan, balasan, dan kebebasan kita dari api neraka. Wallahu alam, semoga Allah memberikan manfaat, berkah kepada kita semua, dan memberikan kekuatan, keikhlasan, dan kesabaran untuk meraih kemenangan di akhir Ramadan, sehingga kita menjadi manusia fitri, manusia yang kembali kepada tujuan penciptaan, yaitu manusia yang memiliki kemampuan untuk menjadi khalifah, pengatur di bumi ini, di semesta ini. Baik mengatur diri sendiri, mengatur jiwa, mengatur badan, mengatur keluarga, mengatur masyarakat, mengatur dunia, bahkan mengatur semesta. Itu semua Allah berikan kepada mereka yang lulus menjalani puasa untuk menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Sekali lagi, mari kita amalkan, jalankan, pahami
wasiat dari Sayyidina Ali untuk mengisi Ramadan dengan pertama, hanya berharap kepada Allah, kedua, tidak takut kecuali kepada dosa, yang ketiga, berkata tidak tahu kalau kita ditanya sesuatu yang tidak kita tahu, keempat, jangan malu untuk belajar kalau kita tidak tahu, dan terakhir, sabar. Semua perjuangan ini membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kesabaran, karena itulah hanya orang yang sabarlah yang sampai kepada tujuan, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Al-muttaqin, manusia di atas rata-rata manusia yang mampu mengendalikan dirinya, di lingkungannya, semesta, dan seluruh alam, sehingga dia menjadi berhak menjadi khalifah fil ard. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.